Kita record dulu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan dari minggu lalu ya, neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet. Nah, nanti hari ini kita melanjutkan ke laporan keuangan. Yang kita buat ada 3, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca atau laporan posisi keuangan. Saya share screen dulu. Oke. Penyelesaian siklus akuntansi. Jadi kalau kita lihat kemarin ya di siklus akuntansi, kita sudah melewati analisis transaksi, pencatatan dalam jurnal, posting ke buku besar, sampai ke pembuatan neraca saldo. Ini yang kemarin pertemuannya masih offline, itu sampai ke neraca saldo. Kemudian untuk pencatatan selanjutnya adalah pencatatan dan posting jurnal penyesuaian, kemudian pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian yang kita jadikan satu dengan kertas kerja sekalian ya. Kemudian sekarang kita ke pembuatan laporan keuangan serta ke pencatatan dan posting jurnal penutup. Jadi sampai ke jurnal penutup saja. Nah, kemarin kita sudah belajar neraca lajur. Jadi neraca lajur itu kemarin ada bagian yang neraca saldo sebelum penyesuaian. Oke, saya mute dulu. Kemudian ada bagian jurnal penyesuaian. Setelah itu ada neraca saldo setelah penyesuaian. Dilanjutkan dengan laporan laba rugi dan neraca gitu ya. Jadi macam-macamnya banyak. Ada yang berbentuk 8 kolom, 10 kolom, 12 maupun 14 kolom. Jadi neraca lajur ini hanya alat bantu saja dan bukan dari tahapan atau prosedur yang formal dari siklus akuntansi. Jadi kalau misalkan sudah pakai sistem komputer ya nggak perlu lagi ya kita bikin neraca lajur. Nah, kemudian laporan keuangannya kan ada 4 ya. Ada 5 dengan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca atau laporan posisi keuangan, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Dan nanti coba buat sampai neraca saja. Nah, setelah itu yang dilakukan setelah selesai membuat neraca, kita membuat jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini adalah yang belum tahu ya, kita tujuan dari jurnal penutup adalah menutup atau mengenolkan akun nominal. Akun nominal itu apa saja? Ada pendapatan, ada beban, kemudian dan ada prefix. Dengan cara mencatat sebesar saldo akun tersebut di posisi yang berlawanan dengan akun yang ada. Nah, mencatat sebesar saldo akun tersebut di posisi yang berlawanan. Maksudnya posisi yang berlawanan di sini adalah kalau misalkan pendapatan itu saldo normalnya di kredit, maka kita catat di jurnal penutupnya adalah di debit. Begitu juga beban. Beban saldo normalnya di debit kita catat di kredit gitu ya. Penutupan akun nominal menggunakan akun sementara yaitu ikhtisar laba rugi. Jadi nanti ada akun baru namanya ikhtisar laba rugi yang saldo akhirnya nanti juga akan 0. Jadi dia hanya sifatnya adalah akun sementara. Akun-akun yang ada di akhir periode hanya akun real, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, jadi tahapannya ada 4. Yang pertama, menutup akun-akun penghasilan ke akun ikhtisar laba rugi, menutup akun-akun beban ke akun ikhtisar laba rugi, menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal pemilik, menutup akun prive ke dalam modal pemilik. Jadi nanti pendapatan dan bebannya jadinya 0 lagi, dan semuanya masuk ke dalam akun modal pemilik ya. Jadi ikhtisar laba ruginya di 1, 2, dan di 3 itu nanti akan saling menutup gitu ya. Sama saja nanti hasilnya akan 0.
contoh jurnalnya seperti ini. Jadi MD MD Zaki. Oke, saya mute ya. Jurnalnya yang pertama kita mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Pendapatan yang saldo normalnya dikredit kita debitkan. Kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Sebaliknya beban yang saldo normalnya didebit kita kreditkan. Debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Selisih antara ikhtisar laba rugi di nomor 1 dan di nomor 2 itu akan menjadi saldo ikhtisar laba rugi di nomor 3 gitu ya. Selisihnya kalau dia misalkan lebih besar gitu ya, laba, maka ikhtisar laba ruginya kita debit, kreditnya adalah modal. Sebaliknya kalau dia rugi, maka ikhtisar laba ruginya dikredit, modalnya didebit. Kalau modal dikredit kan modalnya bertambah, modal didebit modalnya berkurang karena rugi gitu ya. Jadi nanti dilihat dulu hasilnya lebih tinggi yang mana, lebih tinggi yang debit apa lebih tinggi yang kredit gitu ya. Nah, terakhir modalnya kita debitkan, privenya kalau kita membuat jurnal prive itu kan prive di debit, kas di kredit ya. Maka kalau jurnal penutupnya kita balik, privenya yang awalnya di debit kita kreditkan, debitnya adalah modal. Oke, kita coba. Nah, ini yang minggu lalu kita kerjakan ya. Di sini kemarin sudah ada tandanya. Kalau yang hijau adalah kode 3, 3 dan 4. Kode 4 dan 5 yang hijau. Yang biru adalah kode 1, 2, dan 3. Nah, yang akan kita masukkan pertama kali ke dalam laporan laba rugi adalah yang hijau dulu ya. Karena kita membuat laporan laba rugi otomatis yang di dalamnya adalah nomor akunnya, depannya 4 dan 5. Begitu ya. Kita lihat di sini penghasilannya. Di sini ada pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, kemudian ada pendapatan sewa dan pendapatan bunga. Pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, pendapatan sewa, dan pendapatan bunga. Baru habis saya mute dulu ya. Pendapatan jasa kita lihatnya di neraca saldo setelah penyesuaian ya di sini ya. Berarti 12.130 dan 1650. Kita pindahkan di sini. Kemudian pendapatan sewa 300.000, pendapatan bunga 200.000. Kita totalkan dulu. Sudah di mute ya Mbak Muslimah? Oh sudah. Selanjutnya beban. Beban kita lihat yang depannya adalah 5. Ya, di sini cukup banyak beban iklan, beban gaji dan seterusnya. Oke. Ditambah dengan ini ya, beban penyusutan peralatan salon dan beban kerugian piutang. Angkanya kita pindahkan semua, berarti beban iklan 935.500, beban gaji dan upah 2 juta, beban listrik dan telepon 630 dan seterusnya. Sesuai dengan angka yang ada di kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Penyusutan peralatan salon dan beban kerugian piutang. Oke, kita jumlahkan.
semuanya. Lalu kita cari laba bersihnya berapa. Pendapatan atau penghasilan dikurangi dengan beban. Hasilnya 5.303.750 sama dengan selisih di sini ya, 5.303.750. Berarti sudah benar. Nah, setelah itu kita cari ekuitasnya berapa. Kita masuk ke laporan perubahan ekuitas ya. Ekuitasnya atau modal di sini modal Luciana Logito ada 17.448. Kita pindahkan di sini 17.448. Kita tambahkan dengan laba bersih yang sudah kita hitung di atas ya, 5.303.750. Total penambahannya karena selama tahun 2021 tidak ada tambahan modal, diasumsikan tidak ada tambahan modal, maka total penambahannya sama dengan laba bersih. Nah, setelah itu kita kurangi dengan prive. Berapakah privenya? Nah, privenya di sini ya, 500.000. Oke, di sini ini prive. Ekuitas per 31 Septembernya adalah penambahan dari ekuitas per 1 Januari ditambah dengan perubahan yang terjadi selama 1 tahun. Oke, 22.251.750. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau dikoreksi kayak kemarin. Oke, habis ini kita lanjutkan ke laporan posisi keuangan atau neraca. Ini neracanya di sini berarti kita cari yang ini ya, yang warna biru. Ada kas, piutang usaha, cadangan kerugian piutang, perlengkapan salon, dan seterusnya. Nah, kasnya adalah 10 juta. Piutang usaha 5.700.000 dikurangi di sini ambilnya yang neraca setelah penyesuaian ya, 5.700.000 dikurangi 57.000. Oke. Nilai bersih piutang usahanya adalah 5.700.000 dikurangi 57.000. Kemudian perlengkapan salon 750, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka 750 dan 1 juta kita pindahkan aja langsung karena urut. Oke, selanjutnya ada piutang bunga. Piutang bunga ini kalau nggak salah di bawah. Nah ini 200.000. Oke, kita hitung aset lancarnya berapa. Selanjutnya ada investasi obligasi kita cek di sini ya. Investasi obligasi 10 juta. Kemudian ada aset tetap. Aset tetap di sini
mulai dari peralatan salon 10.230.000, kita kurangi dengan penyusutannya 3.836.250. Nilai buku peralatan salon berasal dari nilai peralatan salon kita kurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, kemudian total asetnya kita jumlahkan aset lancar 18.334.000, investasi 10 juta, dan aset tetap 6.393.750 ya. Jadi kita jumlahkan di sini total di aset adalah 34.736.750. Nah, kemudian kita ke sisi kewajiban. Ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendeknya ada utang wesel, pendapatan diterima di muka, sewa diterima di muka, utang gaji dan upah, dan utang bunga. Oke, utang wesel, pendapatan diterima di muka, sewa diterima di muka ini urut ya, 2.315 dan 900. Utang gaji dan upah dan utang bunga ini yang di bawah ya. Ada tambahan dari jurnal penyesuaian 750 dan 20.000. Oke, total kewajiban jangka pendek kita jumlahkan dulu dengan sum. Kewajiban jangka panjangnya, utang bank utang bank 8.500.000. Kamu sedikit lagi tembak saat kamu. Total kewajibannya Mas Daulat, saya mute dulu. Total kewajibannya adalah penjumlahan dari total kewajiban jangka pendek ditambah dengan total kewajiban jangka panjang sebanyak 12.485.000. Kemudian kita lihat modalnya di sini. Modalnya lihatnya dari yang ini ya, mohon maaf ya, lihatnya dari yang ekuitas per 31 Desember 2021 yang ada di laporan perubahan ekuitas. Jangan lihat yang di sini. Karena yang ini sudah mengalami perubahan ya. 22.251.750. Oke, kita pindahkan di sini. Total kewajiban dan ekuitas kita tambahkan. Total kewajibannya 12.485 ditambah dengan 22.251.750. 34.736.750 ya. Saldonya sama antara debit dan kredit atau sama antara total aset, kewajiban dan ekuitasnya itu sama 34.736.750. Nah, yang ini sudah selesai. Sekarang kita ke jurnal penutupnya. Biar gampang, yang ini saya pindahkan.
Oke, yang kita lakukan adalah mendebit yang pertama kali ya, mendebit akun pendapatan. Pendapatannya tadi kalau dilihat di laporan laba rugi, pendapatannya ada 4. Oke ya. Nih ya, pendapatannya ada 4, pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, pendapatan sewa, pendapatan bunga. Nah, ini yang awalnya dikredit, kita debitkan. Desember tanggal 31. Kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, yang kedua adalah mengkredit akun beban dan mendebit akun ikhtisar laba rugi. Oke, ikhtisar laba ruginya kita debitkan. Kreditnya adalah eh, beban-beban yang ada di laporan laba rugi. Di sisi kredit kita harus di sisi kredit juga. Jelas nanti ada selisih, selisih akhirnya sebesar 5.303.750. Oke. Selanjutnya mendebit atau mengkredit akun ikhtisar rugi laba untuk dipindahkan ke akun modal pemilik, gitu ya. Di sini caranya adalah kita lihat selisih. Di sini ada ikhtisar laba ruginya. Ya, internet connection unstable. Zoom kita jumlahkan dulu ikhtisar laba rugi dari total beban 8.976.250.000. Di sini ikhtisar laba ruginya yang di sisi kredit adalah 14.280, yang di sisi debit adalah 8.976. Berarti ada selisih antara kedua ini ya, atau yang tadi sudah kita cari ada 5.303.750 ini. Nah, ini kita tutup. Caranya berarti kalau dia laba, ikhtisar laba ruginya berarti harusnya di debit gitu. Karena kan selisih antara agar ini saldonya sama, kredit 14.280, debitnya cuma 8 juta, maka yang 5 juta ini kita debitkan lagi. Tanggal 31, ikhtisar
laba atau rugi. Nah, ikhtisar laba rugi yang debit ini akan menambah modal kita karena dia laba ya. Gitu. Jadi di sini selisihnya adalah sama dengan kurangi ini. Maka modal kita akan bertambah sebesar 5.303.750 sama seperti yang di laporan perubahan ekuitas. Ada tambahan sebesar 5.303.750 gitu. Yang terakhir adalah mendebit akun modal pemilik dan mengkredit akun private pemilik. Nah, di sini maka ayat jurnalnya modal di debit, private di kredit. Tanggal 31 modal di debit. Oke. Prefer di kredit. Modalnya kalau di debit berarti dia akan berkurang dari sini 5 juta. Makanya nanti nyambung dengan ini ya. 5 juta ini juga akan dikurangi dengan 500, sisanya nanti 4803.750 yang akan menambah dari saldo total ekuitas di awal tahun. Oke. Di sini modal prefernya adalah 500.000. Oke. Ini sudah selesai. Jadi ada 4 jurnal penyesuaian. Oke, selamat Subekti. Saya mute dulu. Ada 4 jurnal penutup tadi ya. 1, 2, 3, 4 dan sudah kita selesaikan jurnal penutupnya. Jadi ini jurnal penutup ini lebih gampang daripada jurnal penyesuaian karena cuman mindah jurnal yang awalnya debit jadi kredit, kredit jadi debit, angkanya sama. Gitu ya. Tinggal dicari selisihnya berapa. Selisihnya itu yang akan menentukan apakah ikhtisar laba ruginya di debit ataukah di kredit atau apakah dia menambah modal atau mengurangi modal. Gitu aja. Oke, apa ada yang mau ditanyakan? Ini berarti materinya sudah selesai, cuman setengah jam. Jadi nanti kalau nonton ulang di YouTube juga nggak terlalu lama ya. Karena kalau cuman nonton materi perkuliahan sih kayaknya bakal bosen. Beda kalau nontonnya podcast gitu ya. Kalau podcast 1 jam ya ada yang dengerin gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ini saya akhiri, tapi ini masih berapa ini? Hanya 63 orang begitu loh. Jadi kita kan seharusnya 80 berapa ya? 41 tambah 41 berarti 82 seharusnya. Ini berarti yang lainnya seperti apa? Apa saya nggak masuk apa gimana? Atau ada yang gabung nanti bisa bisa japri saya. Ini saya screenshot dulu. Kayak 65 tambah 1 berarti 64. Oke, saya mau screenshot dulu di halaman pertama. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya ada halaman kedua. Ketiga. Nanti bisa konfirmasi ke saya kalau ada yang gabung dengan temannya ya. Karena ini hanya 64 orang. Berarti kurang sekitar berapa ya? Ya belasan lah ya, nggak sampai 20 ya. 18, kurang 18 anak sekitar. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau dibahas, nanti bisa dilihat tayangan ulangnya. Saya share di YouTube gitu ya, biar bisa buat belajar. Gitu. Insya Allah. Nanti minggu depan kita tinggal latihan soal, kalau nggak salah latihan soal 7 dan 8. Nanti kalau misalkan
apa namanya, tidak perlu Zoom juga nggak apa-apa. Jadi hanya silakan coba dikerjakan, nanti pembahasannya bisa dilihat di Zoom atau nanti kita nge-Zoom aja kerjakan bareng-bareng nanti kondisional. Nah, minggu depannya yang tanggal tanggal berapa ya? Tiga- Tanggal 8 hari Selasa itu kalau nggak salah itu UTS-nya. Nanti saya printkan aja, saya kopikan, saya gandakan sejumlah anak. Jadi nanti bisa di kelas nggak perlu lagi bikin tabel-tabelnya, jadi tinggal ngisi tabel lebih cepat. Mungkin waktunya 2 SKS aja ya, meskipun kuliahnya 3 SKS, waktu untuk UTS-nya 2 SKS saja, jadi 100 menit. Sebenarnya saya pengennya 60 menit, tapi kayaknya kalau 60 menit, anu ya, terlalu sedikit ya. Dia 100 menit aja pas-pasan di tengah-tengah. Kalau nggak ada lagi yang mau dibahas atau ditanyakan, insya Allah kita minggu depan ketemu lagi entah pakai Zoom atau langsung pembahasan di YouTube gitu ya. Saya mohon maaf atas kekurangannya dalam pembelajaran pengantar akuntansi. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.